Kemenkes memastikan bahwa screening untuk menentukan jemaah yang istita'ah yang bisa berangkat diperketat lagi agar jemaah yang berangkat adalah jemaah yang masuk 3 kriteria sehingga mereka benar-benar dapat mengikuti seluruh prosesi ibadah haji secara paripurna. Maksudnya adalah jangan ada lagi jamaah begitu sampai di Tanah Suci langsung berurusan dengan rumah sakit di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, channel yang memberikan pencerahan dan memberikan informasi terbaru, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji baik itu di tanah air maupun di Arab Saudi sana. Tema yang kita angkat pada pertemuan sekarang adalah menyangkut istita'ah. Wabil khusus adalah istita'ah kesehatan. Kenapa kita angkat tema istita'ah kesehatan? Karena istita'ah kesehatan adalah penentu berangkat atau tidaknya seorang jamaah haji yang menurut kelayakan oleh Kemenkes bisa berangkat atau tidak bisa berangkat. Jadi artinya ibu bapak sekalian adalah istita'ah, terutama istita'ah kesehatan adalah hal yang sangat penting untuk pemberangkatan seorang jamaah calon haji, terutama pada tahun 2025 yang akan datang. Saudaraku, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Kementerian Agama RI adalah yang diberi amanah dan bertanggung jawab untuk melaksanakan ibadah haji bagi warga negara Indonesia. Memperhatikan susunan kabinet baru Presiden Prabowo tahun 2024 ini, di mana penanganan ibadah haji tidak lagi di bawah Kementerian Agama, tetapi ditangani oleh sebuah lembaga baru, yaitu Badan Haji. Namun Badan Haji itu secara efektif menangani masalah haji hanya bisa diperkirakan pada tahun 2026. Untuk penyelenggaraan haji 2025 besok ini masih dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Baiklah saudaraku, sekarang kita coba melihat istita'ah sebagai syarat berangkatnya haji. Berbagai syarat sudah ditentukan bagi jamaah calon haji untuk bisa berangkat melaksanakan haji yang difasilitasi oleh Kementerian Agama. Salah satu syarat dapat berangkat menunaikan ibadah haji adalah sudah melunasi BP. Dan syarat untuk bisa melunasi BP adalah sehat, yang dibuktikan dengan surat istita'ah kesehatan yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI setelah melalui satu screening kesehatan yang baik pada mulai dari tingkat pertama dan maupun di tingkat kedua. Sekarang mari kita lihat apa pengertian secara hakikat tentang istita'ah tersebut. Yang dimaksud dengan istita'ah adalah kemampuan jemaah haji secara jasmaniah, rohaniah, pembekalan dan keamanan untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga. Di antara istita'ah yang harus dipenuhi adalah istita'ah kesehatan. Jika tidak ada surat istita'ah kesehatan, maka jamaah calon haji bisa gagal diberangkatkan ke Tanah Suci karena menurut penilaian Kemenkes tidak layak untuk diberangkatkan. Baiklah saudaraku, untuk lebih jelasnya kami akan memutarkan videonya di mana kita lebih jelas dan lebih
mendalam akan membahas tentang istita'ah kesehatan tersebut. Sebelum kami memutarkan videonya, kepada saudaraku yang belum memberikan subscribe atau mengaktifkan lonceng notifikasinya, kami berharap Anda mau melakukannya demi untuk eksistensi channel official yang kita banggakan ini. Baiklah saudaraku, selamat menonton. Sekarang mari kita lihat pengertian dari istita'ah tersebut. Yang dimaksud dengan istita'ah adalah kemampuan jemaah haji secara jasmaniah, ruhaniyah, pembekalan dan keamanan untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga. Di antara istita'ah yang harus dipenuhi adalah istita'ah kesehatan. Jika tidak ada surat istita'ah kesehatan, maka jamaah calon haji bisa gagal diberangkatkan ke Tanah Suci karena menurut penilaian Kemenkes tidak layak untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Sebagai catatan penting, perlu dipahami bahwa ibadah haji itu menjadi wajib bagi seseorang jika dia istita'ah atau punya kemampuan. Kemampuan utama adalah kemampuan kesehatan atau istita'ah kesehatan, baik fisik, mental, di samping kemampuan finansial, baik yang dibawa sebagai bekal di perjalanan hajinya, juga buat keluarga yang ditinggal. Yang dimaksud dengan istita'ah kesehatan haji adalah memiliki makna, yaitu kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan, sehingga jamaah bisa menjalankan ibadah haji sesuai dengan syariat Islam. Saudaraku, pengeluaran istita'ah kesehatan sekarang ini, terutama untuk 2005 ini, cukup ketat karena ada keterkaitan dengan kebijakan Arab Saudi. Mengutip dari Himpuh News tanggal 15 Oktober tahun 2024 bahwa pemerintah Arab Saudi sudah mengeluarkan kebijakan baru untuk ibadah haji. Ada 4 kebijakan, 2 diantaranya menyangkut kesehatan, yaitu jamaah dengan resiko kesehatan tinggi dilarang untuk ikut melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, wajib vaksinasi bagi seluruh jamaah haji. Yang ketiga, larangan kegiatan politik atau sekretarian saat berhaji. Dan yang keempat adalah peraturan baru untuk kantor haji asing. Lebih detail bisa kita lihat apa itu resiko tinggi. Yang dimaksud dengan resiko tinggi itu adalah calon jamaah dengan resiko tinggi dilarang untuk berpartisipasi di dalam ibadah haji tahun 2025. Yang dimaksud adalah jamaah yang memiliki kondisi medis yang parah seperti penyakit ginjal, jantung, paru-paru, hati, dan kanker. Namun ada lagi penyakit lainnya yang termasuk dilarang, yaitu jamaah calon haji yang diagnosa mengidap demensia, jamaah yang mengidap penyakit menular seperti TBC, batuk rejan juga dilarang untuk berhaji. Saudi juga melarang anak-anak di bawah usia 12 tahun dan wanita hamil untuk berhaji. Sekarang mari kita lihat penyesuaian kebijakan. Dari ketatnya aturan baru Arab Saudi tersebut memperlihatkan bahwa faktor kesehatan menjadi hal yang sangat krusial. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus menyesuaikan kebijakan dengan Arab Saudi itu dengan kebijakan di tanah air, terutama untuk memperketat pengeluaran istita'ah kesehatan haji. Sekarang mari kita lihat 4 kriteria istita'ah versi Kemenkes.
Kemenkes sebagai lembaga yang diberi kewenangan dalam masalah kesehatan haji sudah membuat 4 kriteria istita'ah, yaitu: pertama, jamaah yang memenuhi kriteria istita'ah. Jamaah dalam kategori ini tidak memiliki masalah kesehatan untuk menjalankan ibadah haji. Yang kedua, jamaah yang memenuhi syarat istita'ah tapi dengan pendamping. Contohnya adalah yang masuk dalam kategori ini adalah jemaah risti atau risiko tinggi, yaitu mereka yang usianya lebih dari 60 tahun dan menderita kelompok penyakit tertentu sehingga bisa berangkat dengan pendampingan. Untuk itu kita harus tahu juga para pendamping ini, dan di sini ada 3 kriteria pendampingan tersebut. Ada 3 kriteria pendampingan, yaitu orang yang bisa mengantarkan obat-obatan yang rutin diminum atau hipertensi, atau alat-alat kesehatan yang harus disertakan. Jamaah kelompok ini sangat banyak, perlu dipilih. Dimungkinkan ada rekomendasi untuk membentuk kloter khusus yang perlu pendampingan sehingga petugasnya juga khusus, baik petugas kesehatan maupun pembimbing ibadah, agar kondisi ini bisa teratasi dengan baik. Kriteria ketiga adalah jemaah tidak memenuhi kriteria istita'ah dalam kurun waktu tertentu. Artinya, jika beberapa hal yang dipersyaratkan sudah terpenuhi, dia bisa masuk kategori istita'ah. Jamaah seperti ini disebut juga dengan kondisi istita'ah bersyarat. Misalnya, jamaah haji yang belum vaksin meningitis, jika dia sudah vaksin maka memenuhi syarat istita'ah dan bisa. Sebagai contoh kriteria ketiga ini adalah jamaah sakit yang harapan kesembuhannya jelas, sehingga jika sembuh dibolehkan untuk berangkat. Misalnya, penyakit TBC yang belum parah karena masih ada obat yang bisa diberikan. Yang kedua adalah penderita diabetes yang masih bisa dikontrol dan stroke. Contoh lainnya dari kategori ini adalah jamaah yang terkena penyakit menular yang berpotensi menjadi wabah, misalnya SARS, MERS, COVID-19, namun begitu negatif, boleh berangkat. Lanjutnya adalah gangguan jiwa ringan juga masuk kategori ini. Ini ada potensi untuk sembuh. Terakhir adalah kelompok keempat atau kriteria keempat. Jamaah yang tidak memenuhi syarat istita'ah kesehatan haji. Kondisi ini misalnya, jamaah dengan kondisi klinis yang jika melakukan aktivitas dalam kondisi tertentu akan mengancam jiwa mereka. Misalnya, jemaah yang paru-parunya sudah tidak berfungsi dengan baik atau gagal jantung stadium 4 dan gagal ginjal kronik stadium 4 yang menjadikannya harus cuci darah. Termasuk juga dalam kategori keempat ini adalah jemaah yang mengalami gangguan jiwa berat, sehingga menjadikan dia tidak bisa mengenali diri sendiri. Contoh lainnya adalah jemaah yang memiliki penyakit keganasan stadium akhir, misalnya kanker dalam stadium akhir yang sudah menjalar ke banyak organ. Jika jemaah sudah masuk kriteria ini di atas, dia tidak diberi kesempatan melakukan pelunasan, tidak diberi surat pemanggilan masuk asrama haji, tidak diperkenakan mendapat vaksin meningitis. Selanjutnya, Lili memastikan bahwa screening untuk menentukan jemaah yang istita'ah yang bisa berangkat itu mesti diperketat lagi supaya memang yang benar-benar berangkat adalah benar-benar mereka yang bisa nantinya mengikuti
rangkaian ibadah haji secara paripurna. Lili juga mengatakan, jangan sampai ada terjadi di mana ada jemaah yang dirawat sejak kedatangannya ke Tanah Suci. Karena itu, suka atau tidak suka, pemeriksaan kesehatan yang ketat sejak tahun 2024 dilakukan agar jemaah bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan berkomitmen setelah pemeriksaan kesehatan, Kemenkes melakukan pembinaan kesehatan dan perlu seterusnya ditingkatkan supaya nanti jemaah yang masuk kuota untuk berangkat semuanya bisa masuk dalam kategori istita'ah. Setelah dilakukan pembinaan kesehatan, nantinya pihak Kemenak mengundang calon jamaah haji untuk melunasi. Nah, pada saat itulah beliau berharap jemaah haji yang memang mau berangkat ini sudah benar-benar dalam kondisi istita'ah,